Di balik cadar Aisyah. Episode ke-9. Kamu tidak di poli pemeriksaan hari ini? Tanya Alfian heran. Tidak, tiba-tiba ada operasi dadakan. Lalu siapa di sana? Dokter Anita. Alfian terhenyak. Aisyah dan Anita sama-sama tertegun melihat satu sama lain ketika baru saja Aisyah dan kedua kakaknya memasuki ruangan pemeriksaan. Mereka tersadarkan oleh Kak Zainab yang memanggil Aisyah untuk duduk. Akan tetapi Aisyah lebih memilih untuk berdiri saja. Anita melihat 3 orang wanita di depannya, berpakaian sama dan bercadar pula. Seharusnya sangat sulit membedakan, namun entah mengapa dia tahu persis mana Aisyah. Mungkin karena memang belakangan ini dia selalu memikirkannya, karena terlalu membencinya. Beranggapan jika Aisyah yang menjadi sebab musabab sikap Alvin yang berubah drastis padanya. Anita menarik nafas, berusaha bersikap profesional, bertanya tentang keluhan pasien dan kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan melakukan USG. Kenapa baru kesini sekarang? Ibu mengalami infeksi pasca keguguran. Sepsis akibat infeksi dari jaringan yang tertinggal di rahim. Anita melihat Siti. Apakah berbahaya, Dok? Terus kita harus bagaimana? Tanya Zainab dengan khawatir. Harus segera dirawat, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut selama masa perawatan. Setelah itu baru kita bisa ambil tindakan seperti melakukan kuretase lagi. Siti mengangguk. Tapi ini tidak berbahaya kan, Dok? Tanya Zainab masih dengan khawatirnya. Anita melihat Aisyah dengan sinis. Jika kalian sekhawatir itu, seharusnya kalian membawanya jauh-jauh hari. Tidak dalam keadaan sudah parah seperti ini. Siti dan Zainab semakin terlihat khawatir. Aisyah melihat kedua kakaknya. Tapi saya tidak heran lagi. Orang-orang kampung memang seperti ini. Ketika sudah parah mereka baru datang ke kota untuk memeriksakannya. Anita tersenyum sinis. Pendidikan yang rendah pasti membuat mereka tak memperdulikan kesehatannya. Siti dan Zainab terlihat kaget mendengar perkataan Anita. Begitu juga dengan kedua perawat yang juga ada di sana. Kalau saya justru heran dengan orang-orang kota. Pendidikan saja yang tinggi, tapi akal sehat dan harga dirinya malah semakin rendah. Bahkan saya punya teman baru. Dia seorang dokter. Pendidikannya sudah pasti tinggi, tapi sayang dia mencintai dan mengejar pria beristri. Merendahkan harkat martabat dirinya sendiri. Miris sekali kan? Aisyah melihat Anita sambil tersenyum. Anita berdiri, dia melihat Aisyah dengan tatapan penuh kebencian. Maaf, kenapa Anda begitu marah? Apakah Anda merasa tersinggung? Tanya Aisyah dengan polosnya. Seperti apa kataku? Percuma jika badan dan wajahmu kamu tutupi tapi mulutmu tidak. Menghinaku sepertinya sudah menjadi kebiasaanmu. Siti dan Zainab berdiri dengan penuh keheranan melihat Aisyah dan dokter itu kini saling memaki. Anda merasa terhina dengan perkataanku, dengan perbuatan Anda? Anita langsung berjalan menghampiri Aisyah. Keduanya kini saling berhadapan-hadapan. Jangan berani-beraninya kamu menghinaku lagi. Sudah cukup kamu merebut Alfian dariku. Jangan ditambah dengan hinaan-hinaan lainnya. Siti dan Zainab kaget. Begitu juga dengan 2 perawat di sana. Tidak ada ceritanya seorang istri merebut suaminya dari wanita lain. Kalau sebaliknya justru banyak sekali. Jawab Aisyah tenang. Anita semakin geram. Dia nampak tak tahan lagi. Mengangkat tangannya ingin mencoba menarik cadar Aisyah, namun kemudian terhenti karena suara Alfian menahannya. Anita! Alfian menghampiri keduanya. Maaf Pak Dokter, kami akan mencari dokter lain. Dokter yang Anda rekomendasikan sangat jelek. Attitude-nya buruk sekali. Ucap Aisyah sambil menarik tangan kedua kakaknya. Anita bertambah geram. Namun dia tak bisa berbuat apapun karena ada Alfian yang terlihat sangat marah padanya. Aisyah keluar ruangan, berjalan dengan diiringi oleh kedua kakaknya. Dik, ada apa Seperti yang kakak lihat dan dengar.
Aisyah memotong pertanyaan kakaknya dengan terus berjalan. Zainab dan Siti saling berpandangan. Keduanya hanya mengikuti Aisyah yang berjalan di depannya. Aisyah berjalan menuju customer service. Setelah berada di depan meja, tiba-tiba tangannya ditarik oleh Alfian. Alfian menarik tangan istrinya untuk menjauh dari sana, ke tempat yang sepi agar keduanya bisa berbicara. Zainab dan Siti hanya melihat saja. Aisyah menepis tangan suaminya. "Lepaskan." Aisyah terlihat marah. "Maaf, tapi kamu tidak usah mengadukan kejadian tadi. Maafkan dia." Aisyah mengerutkan keningnya. "Mengadukan?" Aisyah tiba-tiba tersenyum. Dia akhirnya mengerti jika Alfian takut dirinya mengadukan perihal pertengkarannya dengan Anita tadi pada pihak rumah sakit. "Tenang saja, saya tidak akan mengadukan pacar Anda. Minggir." Aisyah meminta suaminya untuk bergeser karena dia akan lewat. Alfian tetap berdiri tegap di depannya. "Lalu mau apa kamu ke customer service?" Aisyah langsung melihat Alfian dengan kesal. "Anda sepertinya sangat mencintainya, hingga takut karirnya akan hancur? Sudah saya katakan, kalau saya tidak akan mengadukan sikap kekasih Anda yang abnormal itu." Aisyah mendorong dada Alfian sedikit keras, hingga suaminya mundur dan memberinya jalan untuk lewat. Zainab dan Siti yang melihat kejadian itu dari kejauhan merasa miris. Tak disangkanya, jika rumah tangga sang adik rupanya tak baik-baik saja. Aisyah kembali berjalan menuju meja customer service. Alfian memperhatikan di belakangnya. Dia melihat Aisyah menanyakan sesuatu pada orang yang ada di sana. Setelah selesai, Aisyah menghampiri kedua kakaknya. Alfian lalu melihat ketiganya duduk di bangku yang tak jauh dari sana. Alfian lalu pergi. Aisyah duduk dengan diapit oleh kedua kakaknya. Kedua tangannya dipegang oleh mereka. "Kenapa tidak pernah bercerita, Dik?" tanya Siti dengan berkaca-kaca. Aisyah langsung tersenyum, berusaha untuk bersikap biasa saja. "Aku tidak apa-apa, Kak. Sudah, anggap saja tidak terjadi apapun tadi." Aisyah berusaha untuk tersenyum. "Berhentilah berpura-pura. Kamu akan lelah jika bersikap seakan semuanya baik-baik saja." Zainab mengelus punggung adiknya. Aisyah terdiam. Dia menundukkan wajahnya. Kakaknya benar. Dia lelah. "Dokter tadi pacarnya suamiku," ucap Aisyah pelan. Zainab dan Siti langsung menggenggam tangan adiknya lebih erat. Keduanya tak bertanya lebih banyak lagi. Tahu karena itu hanya akan lebih menyakiti Aisyah. Siti menangis, begitu juga dengan Zainab. Di balik cadar ketiganya menangis diam-diam. Kali ini setelah sekian lama Aisyah kembali menangis. Kecewa karena telah membuat kedua kakaknya bersedih. Beberapa saat kemudian, ada seorang perawat yang menghampiri mereka dan meminta mereka untuk ikut karena dokter kandungan lain sedang menunggu. "Katanya kita harus menunggu 2 jam lagi agar bisa diperiksa Dokter Arif?" tanya Aisyah heran sambil berjalan mengikuti perawat di depannya. "Seharusnya seperti itu, tapi Dokter Arif sendiri yang meminta saya untuk memanggil kalian sekarang." "Ada jaringan yang tersisa di rahim sepertinya saat kuretase waktu itu dilakukan kurang bersih. Atau bisa saja ada masalah lainnya, sehingga itu yang mengakibatkan terjadinya infeksi. Jadi ibu harus dirawat dan dilakukan kuretase lagi," ucap Dokter Arif. Akhirnya Siti langsung dirawat saat itu juga, dimasukkan ruang perawatan. Namun anehnya dia ditempatkan di ruang VIP. "Kami memesan kamar biasa saja," ucap Aisyah menghampiri bagian administrasi. "Ini permintaan Dokter Alfian. Beliau sudah menanggung semua biayanya." Aisyah tampak kaget. Dia kembali berjalan menuju ruangan Siti. Namun dikejutkan oleh Alfian yang rupanya sudah berdiri di hadapannya. "Kak Siti akan baik-baik saja. Aku sudah meminta Dokter Arif untuk merawatnya dengan baik." "Terima kasih," jawab Aisyah tanpa melihat suaminya kembali akan melangkah. "Maafkan aku. Tadi aku sempat salah paham. Rupanya kamu ke customer service tadi hanya untuk mencari dokter kandungan lain."
Aisyah tak merespon, dia nampak akan melangkah lagi. Tapi lagi-lagi Alfian menghentikannya. Aku dan dia sudah putus. Sudah lama. Kami tak berhubungan lagi. Oh, jawab Aisyah datar. Terus? Tanya Aisyah melihat suaminya. Tidak ada. Aku hanya ingin kamu tahu itu saja. Aku dan Anita tak ada hubungan apa-apa lagi. Ucap Alfian menatap Aisyah lekat. Lalu, reaksi apa yang ingin Anda dapatkan dari saya? Saya berteriak senang, bertepuk tangan, berjingkrak-jingkrak kegirangan lalu memeluk Anda dan berkata, akhirnya suamiku telah kembali ke jalan yang benar. Begitu? Tiba-tiba Aisyah kaget melihat Kak Zainab berdiri di belakang suaminya. Alfian yang juga baru menyadari ada kakak iparnya di belakangnya langsung pamit pergi. Aisyah menghampiri kakaknya. Kata pegawai administrasi, suamiku yang menempatkan Kak Siti di ruangan VIP. Zainab terdiam. Ayo Kak, kita masuk ke dalam. Kasihan Kak Siti sendirian. Tunggu dulu. Ucap Zainab memegang tangan adiknya. Kakak ingin bicara dulu. Zainab menarik adiknya untuk duduk di bangku. Keduanya sudah duduk, Zainab memandang wajah sang adik. Kakak, lihat semuanya tadi. Kamu salah. Caramu bersikap pada suamimu itu salah, Dik. Terlepas dari apapun salahnya, kamu tak boleh bersikap seperti itu pada imamu. Aisyah terdiam. Semua rumah tangga itu berproses. Ada berbagai macam kesusahan, kesulitan dan cobaan seperti contohnya adalah pengkhianatan. Ingat, Dik, semuanya adalah tarbiyah atau pendidikan mental dan ketahanan iman bagi semua pihak, baik itu suami atau istri. Jika suamimu berada di jalan yang salah, tugas istri adalah bersabar, kemudian berusaha untuk mengingatkan, mengarahkan, dan menasihatinya dengan baik dan lemah lembut. Pegang tangannya, ajak dia kembali ke jalan yang benar bersamamu. Setelah itu, bertawakal dan berdoalah kepada Allah. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memiliki segalanya. Ingat betapa dahsyatnya doa seorang istri untuk suaminya. Karena itu jangan pernah lewatkan untuk selalu mendoakan kebaikan bagi suamimu. Aisyah semakin menundukkan kepalanya. Ingat, Dik, betapa akan kecewanya Abah dan Umi jika orang tua kita tahu bahwa kamu dikhianati seperti ini oleh suamimu. Tapi mereka akan lebih kecewa lagi jika tahu kalau kamu memperlakukan suamimu dengan tidak baik hanya karena kesalahannya padamu. Kakak tahu, kakak mengerti siapa yang tak sakit hati jika suaminya berpaling pada wanita lain. Tapi anggaplah itu ujian bagimu. Bersabarlah, nasihati dia, ajaklah kembali ke jalan yang benar, dan tetaplah berbuat baik pada suamimu. Karena terlepas dari apapun, surgamu ada pada keridhoannya. Kamu pasti tahu dahsyatnya pahala bagi istri yang bersabar menghadapi perilaku buruk suaminya, yang kurang dalam memenuhi haknya. Aisyah terlihat menitikkan air matanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujimu karena Allah tahu kamu sanggup. Di antara kita semua, kakak beradik, kamu tahu siapa yang paling tangguh? Kamu paling berani di antara kami semua. Kakak, aku tak sekuat yang orang lain lihat. Hatiku tetaplah rapuh juga. Aisyah terisak. Aku tahu jika aku salah, Kak. Aku tidak sabar dalam menghadapi ujian ini. Kemarahanku membuatku lupa akan tugasku sebagai seorang istri. Aisyah memeluk kakaknya sambil menangis. Terima kasih Kak sudah mengingatkanku. Ucapnya lagi. Dan tolong jangan katakan pada Abah dan Umi tentang masalah rumah tanggaku ini. Aisyah melihat kakaknya. Tentu saja tidak. Jika Umi dan Abah tahu, Abah pasti akan menyalahkan diri sendiri karena merasa gagal mencarikan suami yang baik untukmu. Kamu mencabur adukan masalah pribadi dan pekerjaan. Alfian melihat Anita kesal. Kamu tidak profesional.
Kamu juga secara tidak langsung memberitahu semua orang tentang masalah kita. Sekarang aku yakin jika seluruh karyawan rumah sakit sedang membicarakan kita. Mereka kini tahu jika aku sudah menikah dan kamu bertengkar dengan istriku. Anita terlihat semakin frustasi. Dia menundukkan kepalanya sambil memijat keningnya. Kenapa menyalahkan aku? Istrimu yang mulai. Aku tak mengatakan apapun. Tapi seperti biasa, dia mengataiku wanita yang tak mempunyai harga diri. Mengejar pria beristri. Anita terlihat kesal mengingat kejadian tadi siang. Aku tahu Aisyah, dia tidak akan seperti itu jika kamu tak memancing keributan terlebih dahulu. Anita langsung melihat Alfian yang duduk di depannya. Apa? Tanyanya tak percaya. Kamu lebih mengenal Aisyah, wanita yang baru 3 bulan kamu kenal, dibanding aku yang sudah 5 tahun menemanimu? Kamu lebih percaya dia dibanding aku? Anita terlihat kesal. Alfian mendesah. Sudahlah. Dia berdiri. Aku lelah. Anita melihat Alfian. Aku harap kamu tak lupakan janjimu untuk menceraikannya dan kembali padaku. Alfian tak menjawab. Dia hanya melihat Anita sekilas lalu pergi berjalan meninggalkannya. Anita semakin frustasi. Dia kembali duduk sambil kemudian menangis terseduh. Ingin rasanya baginya melupakan Alfian, melupakan cintanya, melupakan semua kenangan indah mereka bersama dan memulai kembali hidupnya. Namun apa daya, rasa cinta yang terlalu besar, kenangan itu semakin melekat, hingga merelakannya pergi seakan dia juga akan kehilangan separuh jiwanya. Malam hari, Alfian pergi ke ruangan kakak iparnya untuk melihat keadaannya. Kebetulan dia melihat Aisyah sedang bersiap-siap untuk pulang. Kamu akan pulang? Aisyah hanya mengangguk saja. Aku menyuruhnya pulang. Dia punya suami yang harus dia urus di rumah. Besok pagi dia bisa kesini lagi sekalian membawa baju ganti untuk kami. Zainab melihat Alfian. Alfian mengangguk. Baiklah, mari kita pulang. Setelah berpamitan, keduanya meninggalkan ruangan. Alfian berjalan dengan diikuti oleh istrinya. Aisyah nampak mengambil jarak untuk tak berjalan terlalu dekat dengan suaminya. Aisyah tahu jika semua orang sedang memperhatikan keduanya. Setelah itu, mereka berbisik-bisik di belakangnya. Entah Alfian juga melihat atau tidak, Aisyah menjadi sedikit risih. Dia berpikir, mungkinkah ini diakibatkan oleh keributan tadi pagi? Di dalam mobil, Aisyah tampak lelah. Dia memeluk tasnya sambil bersandar dengan lesu pada kursi. Alfian sesekali meliriknya. Dia tahu jika istrinya itu kelelahan. Seharian ini dia melihat istrinya bolak-balik mengurusi keperluan kakaknya. Apa suami Kak Siti tidak ke sini? Aisyah menggelengkan kepalanya. Kenapa? Alfian merasa heran. Besok istrinya akan dikuretase. Harusnya suaminya menemaninya kan? Aisyah tak segera menjawab. Mungkin dia harus mengurusi istrinya yang lain. Jawab Aisyah pelan. Alfian menarik nafas. Dia tak ingin bertanya atau berkata berkepanjangan lagi, atau istrinya akan memberikan lagi jawaban yang menohok. Alfian kembali memilih diam dan fokus menyetir. Boleh saya bertanya sesuatu? Tanya Aisyah tiba-tiba. Iya. Jawab Alfian kaget sambil melirik istrinya. Apa orang-orang tidak tahu jika Anda sudah menikah? Alfian terlihat lebih kaget lagi. Dia menelan ludahnya. Bersambung.